Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Jemaat Betania Bethel Church Solo Baru. Pada saat ini kita mau mendengarkan renungan harian yang diambil dalam Kitab Para Rasul. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat saat ini, buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Dari tidur kami ya dibangun, bahkan yang ingin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sudah sediakan banyak hal dan kami bersyukur. Tuhan selalu ada bagi kami. Kami juga bersyukur buat orang-orang di sekitar kami, baik keluarga maupun lingkungan sekitar yang sudah juga membantu kami, Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan apa yang Tuhan mau, kiranya apa yang Tuhan ingin sampaikan itu utuh dan tidak ada yang kurang, dan kiranya juga buka hati, buka mata dan buka telinga rohani kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan semuanya urusan dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Renungan pada saat hari ini kita ambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Perikopnya tentang Filipus di Samaria. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seseorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan banyak rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar terjadi. Ketika rasul-rasul itu di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku pada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah
keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan, amin. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara juga dapat membaca di rumah masing-masing. Diceritakan bahwa salah satu kota di Samaria sudah dimenangkan oleh Filipus, dan perlu digarisbawahi bahwa Filipus memenangkan kota di Samaria ini tidak disebutkan ada bersama rombongan ataupun bersama teman. Hanya dikatakan bahwa dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria tanpa dijelaskan dia bersama siapa, dan mungkin bisa disimpulkan bahwa Filipus ini pergi ke kota tersebut sendirian dan juga otomatis memenangkan kota itu sendiri. Bukankah suatu itu yang luar biasa gitu kan, karena ya seorang diri dan bisa menangkan sebuah kota itu adalah sebuah strike yang sangat luar biasa gitu kan. Dan di sini juga diceritakan bahwa yang luar biasanya banyak orang-orang yang kerasukan roh jahat sembuh, orang yang lumpuh sembuh, dan orang yang timpang juga disembuhkan. Di sini dapat kita lihat bahwa Filipus memiliki kuasa yang besar. Ya, memang jelas bahwa ia juga salah satu dari rasul. Namun kita juga perlu garis bawahi bahwa Filipus ini memiliki Tuhan yang sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki Tuhan Yesus yang kita percayai juga. Maka dari itu, dari poin yang pertama ini kita juga dapat belajar bahwa kita sendiri pun juga bisa memenangkan sebuah komunitas. Nggak perlu satu kota lah, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam lingkungan sekitar kita, dengan tetangga kita, mungkin dengan kerabat maupun teman-teman yang sering bertemu dengan kita. Mari kita juga belajar membagikan kasih dan cinta Tuhan itu dalam hidup kita. Mungkin secara tidak langsung juga memberkati orang-orang di sekitar kita, dan biarlah Roh Kudus itu juga bekerja dalam kehidupan mereka. Kita cuma menjadi seperti saluran berkat bagi mereka untuk taat menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan poin yang kedua, setelah orang-orang Samaria ini percaya, diceritakan bahwa mereka memberi diri mereka dibaptis. Tapi setelah itu, setelah Petrus dan Yohanes datang ke kota itu, dikatakan bahwa mereka ingin berdoa bagi rakyat di situ karena belum ada Roh Kudus di kota itu. Menjadi sebuah pertanyaan yang unik, karena biasanya pada hari-hari ini orang yang dibaptis itu belajar kitab dulu, biasanya pendalaman Alkitab dan lain sebagainya, lalu setelah baptis, maupun bahkan ada juga yang sebelum baptis sudah menerima Roh Kudus terlebih dahulu. Tapi dikatakan di sini orang-orang yang sudah baptis itu belum menerima Roh Kudus. Lalu ya sesuatu yang unik gitu kan. Tapi perlu kita pahami juga bahwa orang-orang ini sudah terlebih dahulu taat untuk memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, bahkan sebelum mereka merasa memiliki Roh Kudus itu. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita melihat hal seperti ini? Ya, kita hanya perlu percaya gitu kan. Ketika dalam kondisi seperti ini banyak terjadi mungkin guncangan ilahi yang terjadi di hidup kita, banyak hal-hal yang membuat mungkin kita takut untuk melangkah, mengambil keputusan. Ya, dengan melihat seperti ini, harusnya dengan mendengar renungan ini, ayat di perikop ini, kita harusnya menjadi
percaya gitu kan. Selain juga menjadi percaya, kita juga mau taat untuk ya melangkah dulu aja, dan ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan katakan juga kita harus mau taat untuk memulai langkah, dan pasti Tuhan akan pimpin untuk kedepannya. Lalu poin yang ketiga tentang Simon ini tadi ya. Simon yang dari Samaria, salah satu kota di Samaria ini sebelumnya sudah mengambil hati orang-orang di Samaria ini dengan perbuatan sihirnya, sampai dikatakan di ayat 10 orang-orang ini menyebut bahwa Simon ini adalah orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar gitu kan. Dikiranya orang ini memiliki kuasa Allah gitu kan, padahal melakukan sihir yang bahkan tidak benar di hadapan Allah gitu. Tapi dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Simon sendiri di ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis ya senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Selain menjadi percaya, Simon ini juga ikut dibaptis ternyata, Bapak Ibu Saudara. Dan uniknya karena sihir itu kadang identik dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Tapi dalam kasus ini malah ia ikut percaya dan memberi diri dibaptis. Bukankah sesuatu itu yang luar biasa juga kan? Lalu pada ayat-ayat selanjutnya, setelah ia melihat bahwa Rasul itu menumpangkan tangan dan orang yang didoakan menerima Roh Kudus, timbul rasa yang suatu rasa yang bahkan Tuhan sendiri tidak mau itu ada di dalam hidup kita gitu kan. Dikatakan bahwa katakanlah ia ingin membeli Roh Kudus, ia ingin membeli kasih karunia supaya ia dapat mendoakan orang-orang, dan orang-orang yang didoakan itu dapat menerima Roh Kudus. Setelah saya baca ini, saya ingat dengan cerita Yudas Iskariot yang juga sama-sama ingin menukar Tuhan dengan uang gitu kan. Ya memang suatu mungkin jijik di hadapan Allah dan benar-benar membuat Tuhan itu benar-benar gak suka gitu kan. Yang suatu yang hal bahkan emas dan perak pun itu tidak bisa tukar, tapi malah ditukar dengan uang. Dan sampai satu titik Petrus juga berkata bahwa menentang gitu kan, menentang apa yang Simon inginkan pada awalnya, dan bahkan mengatakan bahwa binasalah kiranya uang itu bersama-sama dengan engkau gitu kan. Bahkan tidak hanya uangnya saja yang binasa, tapi orangnya yang binasa. Tapi satu titik juga Simon itu bukannya sakit hati maupun merasa geram, tapi Simon di sini malah berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku pada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Secara jelas Simon dikatakan sadar akan kesalahannya, sadar akan kesalahan ucapannya sebelumnya, bahwa ia ingin menukar uang dengan kasih karunia untuk berdoa tadi. Bagi kita terkadang kita sering menukar Tuhan, sering menukar waktu dengan Tuhan dengan yang lain. Misalkan kita harusnya ibadah di hari Minggu, tapi kita malah mengikuti acara yang lain, bahkan di hari Minggu sama sekali gak ibadah, dan ya melakukan apa yang kita mau aja. Kita nggak mau taat untuk mencari Tuhan khususnya di hari Sabat. Dan mungkin di luar itu kita jarang berdoa, kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan, dan malah melakukan hal-hal yang lain,
tersebut juga sebenarnya konteksnya sama, menukar Tuhan tapi ini dengan kegiatan, menukar Tuhan dengan waktu, bahkan menukar Tuhan dengan acara-acara di luar ya di dalam kehidupan kita itu. Tapi kadang kita malah setelah diingatkan, mungkin sama kita, keluarga kita di gereja, teman kita di gereja, kenapa sih nggak datang gereja? Dan setelah kita ceritakan, ada juga beberapa kasus juga sering saya dengar dari teman-teman saya juga, kalau setiap diingatkan nggak ke gereja malah marah-marah. Ya seperti itu, malah semakin kayak menantang gitu kan, nggak sadar tapi malah semakin ya kenapa sih gitu kan. Namun dalam cerita ini Simon sadar sebelum semuanya terlambat gitu kan. Simon sudah sadar terlebih dahulu bahwa apa yang sudah dilakukannya itu salah. Ya kita juga mau mencontoh hal yang baik dari Simon ini, sebab kadang kita ketika kita melakukan kesalahan kita nggak sadar sama kesalahan kita. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, tentang menyadari kesalahan. Ya mungkin kita sendiri juga belum ngerti sepenuhnya apa yang Tuhan mau, jadi apa yang kita lakukan juga belum tahu benar apa tidak di hadapan Tuhan. Tapi kita yang pasti mau taat dulu sama Tuhan, kita mau benahi hubungan kita sama Tuhan supaya apa yang Tuhan tidak suka itu kita juga tahu, dan kita juga ke depan dapat bersikap untuk menyukakan hati Tuhan itu seperti apa, dan untuk menghargai Tuhan itu seperti apa. Demikian renungan pada hari ini, kiranya dapat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kiranya apa yang benih ditaburkan ini tidak menjadi sia-sia, melainkan dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan saudara sekalian, hingga sampai satu saat dapat menjadi buah yang memberkati lingkungan kita. Shalom, Tuhan berkati.